Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama saya Rizal Taufik di channel YouTube EduVlog ID. Di kesempatan kali ini saya menyambangi kediaman Kang Oke Rosgana. Siap, Kang Rizal Taufik. Bukan kebetulan ya, qadarullah saya hadir di sini dengan Kang Oke yang sedang bermain salah satu skill toys, yaitu yoyo. Karena Kang Oke ini adalah bukan salah satu ya, tapi satu-satunya bapak yoyo Indonesia. Teman-teman bisa juga search di apapun lah, sekarang banyak platform digital gitu kan, Oke Rosgana, tinggal klik aja. Apalagi bisa mengikuti secara mendalam yang menyukai skill toys, khususnya yoyo, kemudian bumerang atau Gasi. Langsung aja klik nanti linknya di Bawah ya, di bawah ada ini. di sini nih. Oke. Di Rock TV. Mantap. Channelnya sih namanya Rosgana. Oh, Rosgana Namanya channelnya Rosgana. Tapi Ya, tapi ada logonya, ada logonya RTV ya. Oke. RTV. RTV. Gak pakai C. CTV. Oke, kali ini di sini di hadapan kita ada kotak berwarna hijau. Di atasnya ada jeruk. Tiga sulap ya. Tiga sulap. Iya. Di hadapan Ini kita kosong. ada kosong. Kita lihat ada beberapa warna di sini. Ternyata ini bukan mainan sembarang mainan. Boleh dijelaskan Kang Oke, apa sih yang sedang melakukan apa Kang Oke dengan mainan-mainan ini? Sedang melakukan apa? Iya. Ya, jadi saya jelasin dulu Oke. apa yang namanya skill toys. Oke. Jadi skill toys itu adalah seperti namanya secara harfiah, skill toys, mainan berskill. Jadi memang mainan yang saya mainkan itu perlu memerlukan skill saat bermain. Betul. Jadi saat memainkannya itu memerlukan keahlian khusus. Betul. Seperti yoyo. Sekarang saya sedang menyukai gasing, terus saya juga senang bumerang gitu. Tiga permainan itu adalah permainan yang ada Challenge-nya ya ada apa? kemampuan, Tantangan juga. ya tantangan, ada harus memiliki kemampuan Khusus. skill tertentu ya. Jadi memang sejak kecil tuh ternyata Kang Rizal ya, saya memanggilnya Kang Rizal. Oke, atau nggak Kang apa-apa. LTFK, Kang Oh, Taufik Kang Rizal ya. aja lah, nggak apa-apa. Kang Rizal ya. Saya senang dengan permainan-permainan yang menantang keahlian. Bukan secara adrenalin, skill. Bukan adrenalin. Kalau adrenalin kan Ketinggian. banyak Banyak orang ya. loncat. Tapi saya Namun- juga senang sih untuk Gantole kayak gitu. saya senang main-mainan yang kayak Ekstrim. terjun payung. Jika saja saat itu saya mampu untuk belajar, mungkin saat itu saya akan belajar. Oke. Cuma Kemampuannya waktu itu di saat skill itu toys gitu ya. Tapi saat kecil itu saya sudah senang bumerang ya. Waktu SD itu saya nyari-nyari gimana cara bikin bumerang, gimana cara mendapatkan bumerang. Itu waktu SD kelas 3 atau kelas 4, karena memang saya lihat di salah satu majalah anak-anak, kalau tidak salah majalah Bobo deh. Majalah Bobo. Jadi ada TTS, Oke. ada Pertanyaan. pertanyaan di mana di situ mainan yang jika dilempar Kembali bisa lagi. kembali. Terus saya kan bertanya-tanya ya, wih apa nih benda yang jika dilempar bisa balik lagi gitu kan? Secara logika saat itu, ketika benda yang dilempar itu pasti menjauh gitu. Betul. Tapi baliknya tuh gimana sih? Baliknya tuh Bisa balik lagi? Kenapa? iya, bisa dicari balik lagi waktu tuh itu? kenapa, seperti apa gitu. Jadi kan unik dan saya merasa tertantang untuk mencari, dan saya penasaran apa sih bumerang itu gitu. Sebelum ke yoyo berarti bumerang dulu. Saya lebih senang bumerang dulu waktu kecil. waktu kecil, Ketertarikan saya bumerang dulu karena bumerang itu tidak bisa ditemukan saat itu. Waktu kecil kan saya tidak bisa Di tahun menemukan berapa bumerang. berarti? Tahun masuk SD itu tahun 82, itu sekitar tahun 84 lah saya. Saya mencari itu ya, mencari bumerang itu 84 sampai 84 85 lah ya. 84 85. Saya pikir 84 lah, tahun 84. Berarti 1984. SD. Nah, kenapa saya tidak menyukai bukan tidak menyukai, saya suka yoyo waktu itu.
kenapa saya tidak sepenasaran itu sama yoyo? Karena yoyo Konsepnya emang seperti itu. bukan, karena yoyo mah gampang didapat. Di SD kan dijual yoyo. Betul, betul. Saya yakin para pemirsa di sini juga pernah dan biasa menggunakan pernah main yoyo lah waktu SD, karena waktu kecil itu, waktu SD itu ada yang jualan yoyo kayu di depan sekolah. Waktu SD ya. Oke, di tahun 84 pun yoyo 80-an. 80-an udah ada. Meskipun saya masih di alam ruh gitu, Kang. Oh emang kelahiran berapa Kang Saya Taufik? 90-an. Jadi gini gitu. Kang Rizal Oke, Taufik, oke, kalau boleh. ngobrol sejarah yoyo, justru yoyo itu adalah mainan tertua kedua di dunia. Yang Kang pertama? Rizal Taufik. Jadi malah yang pertama ya pengen tahunya ya. Yang pertama apa? Yang pertamanya apa coba? Apa? Boneka Kang Rizal. Karena manusia itu selalu Meniru. manifestasi dirinya gitu, Oh, dan oke. boneka adalah Salah mainan, satu ya yang mainan pertama. Jadi Yang kedua yoyo. kedua yoyo. Bahkan secara penelitian sejarah ya, bahwa yoyo itu adalah mainan kedua di dunia. Itu setelah boneka. Jadi 1500 tahun sebelum Masehi itu yoyo itu tercatat di Yunani sebagai bagian dari sesembahan Oh, Yunani kuno. ya, bagian dari sembahan kepada dewa-dewa Iya. untuk upacara seorang anak yang menginjak dewasa. Oh, jadi upacaranya main yoyo dulu. Disertakan yoyo. Seremonial. Oh, kayak gitu. Disertakan yoyo. Saya tidak tahu Detailnya ya. seperti apa Detailnya gitu. seperti apa, tetapi di dalam jambangan kuno itu ada gambar seorang anak membawa yoyo gitu. Oke. Nah, kenapa gitu? Saya sih sekarang ya menganalisisnya sekarang. Kita ngobrol curcol aja ya nggak apa-apa. dari yoyo dulu nih ya. Kenapa yoyo menjadi mainan yang bagian dari prasejarah. bukan jadi mainan persembahan untuk seorang anak yang menginjak dewasa. Karena main yoyo itu tidak hanya main motorik, tetapi dia main rasa juga. Kang Rizal. Oh, pakai perasaan. Pakai Iya, perasaan juga, dan gabungan antara perasaan, motorik dan rasa itu dimiliki oleh seorang yang sudah menginjak dewasa. Makanya jadi pencapaian dari seorang anak-anak menuju dewasa adalah menggunakan. iya. Sedalam itu ternyata. Saya sementara ini menerjemahkannya seperti itu. Itu saya ya, perspektif asumsi saya gitu, seperti itu. Kenapa ya dulu dipakai itu? Mungkin seperti ini gitu. Oke, jadi waktu SD itu saya tidak terlalu menggilai yoyo karena pertama yoyo itu memang ada, dan yoyo yang kita punya itu tidak bisa berputar lama. Balik lagi. Paling slipernya, namanya slipper yang muter di bawah itu namanya slipper, long slipper. Jadi bisa geser ke sini sedikit, Oke, boleh. Kang Rizal. Jadi itu lama ya, muternya tidak lama, dan talinya gampang putus karena memang si tali itu bergesekan langsung dengan poros yoyo. Poros yoyo dan tidak sehalus zaman sekarang gitu. Betul. Jadi poros yoyonya juga tidak terpisah, tetapi memang dari bodi itu yoyo itu sendiri. Jadi ada bongkahan kayu. Dikasih celah. Nah, celah itu langsung diikat sama tali gitu. Jadi celahnya tidak terlalu halus lah gitu. Ada gesekan, ada friksi. Sementara yang saya tahu waktu tahun 1999 dimodifikasi ada bearing, walaupun bearing yoyo itu di inventory-nya ya ditemukan kalau tidak salah ya tahun 60-an. Oh. Ya. Cuman emang tahun 60-an. Cuma saya dapatnya yang pakai bearing itu tahun 1999. Begitu Kang Rizal. betul sekali. Ternyata Gitu. dari bukan hanya ya, tapi emang salah satu jenis skill toys yang bukan hanya toys aja, karena anak milenial sekarang kan taunya ya skateboarding days yang mereka Hari skateboard maksudnya? Ya hari-hari skateboard gitu ya. seperti itu, karena skateboard terus nggak terlalu sepeda iya, gitu maaf, kan, itu jadi ekstrim ya. Jadi Ekstrim sport itu masuknya. ekstrim sport ya. ya, tapi nggak se-hype di anak-anak milenial sekarang gitu. Boleh motivasinya apa sih gitu sampai menyukai skill toys khususnya yoyo kayak gitu. Yoyo, gasing. Jadi motivasinya saat itu, jadi tahun 99 itu saya pertama kali dapat yoyo yang modern ya. Artinya modern
yoyonya terbuat dari plastik dan tapi ada yang porosnya terbuat dari kayu. Jadi dia gabungan. Oh, Bodinya antara plastik, plastik, tetapi tengahnya itu terpisah ada kayu. Oke. Karena memang untuk feel yoyo zaman dulunya dapat gitu untuk looping ya, trik looping untuk trik yang bisa kembali gampang mudah kembali gitu. Jadi kenapa tertarik karena saat itu sebenarnya justru saya tidak tertarik dulu loh. Bahkan saya sempat a priori terhadap yoyo saat si pemain dunia yoyo namanya Johannes van den Elzen ya. Oke. Johannes datang ke Bandung saat itu saya masih kuliah tahun 99 sedang mengadakan demo ya si Johannes itu di depan dulu sih namanya ada salah satu tempat yang hype sekarang itu jadi Indo dulu tuh namanya Gelael. Di depan Gelael itu dia membuka lapak gitu dengan mobil disponsori oleh salah satu radio di sana kalau tidak salah Ardan ya. Oke. Radionya jadi Ardan membuat event coaching klinik yoyo Oke, gitu. coaching klinik. Jadi jam segini di Gelael terus nanti bergeser lagi ke BIP kemana nah gitu. Nah ketika saya lewat melihat acara itu ngapain sih yoyo kayak anak-anak gitu kan. Saya sempat gitu. Emang. Jadi gitu. Jadi memang image yoyo itu image-nya anak-anak. Betul. Nah, saat itu pun saya sempat gitu. Wah, ngapain sih yoyo kayak anak-anak gitu kan. Saya sudah aja lewat berlalu. Nah, dan saat ada di TV pun saat itu kan mereka masuk TV juga si Johannes itu ternyata datang ke sini sama belakangan saya tahu dia datang nggak sendirian. Tapi nanti ceritanya setelah ini ya. Okay. Jadi ketika saya lewat itu ya sudah, tapi tiba-tiba saya melihat produknya dan mencoba produknya, ternyata yoyonya enak gini yang biasanya waktu SD naiknya gampang atau muternya tidak lama. Ini dengan yoyo yang kayu pun gitu, yang porosnya kayu pun muternya lama, terus seimbang Dan kita bisa memainkan slipernya itu lebih lama ya. Ketika saya melakukan trik rock the baby, teman-teman terus bilang, loh, kok bisa? Kok kamu udah bisa trik kayak gitu kan? Itu padahal ada loh katanya suruhan si Johannes itu untuk bisa memainkan trik yoyo katanya ntar dapat yoyo yang seharga 1 juta. Wih, ada yoyo harga 1 juta saya waktu tahun 99. 1 juta itu. Oh. 1 juta itu sangat tinggi. Uang kuliah saya waktu itu hanya 450.000. Uang kosan saya setahun 450.000. 1 juta itu luar biasa. Untuk sebuah yoyo harga 1 juta buat saya sangat mahal. 999.000. Gitu Akhirnya kan. 900 gitu. Nah, jadi kurang 100 rupiah. Akhirnya saya tertantang bahwa, jadi pengen tahu nih triknya seperti apa aja sih gitu. Karena di tulisan yoyonya itu juga ada tulisan you can do itu gitu kan. Kamu bisa melakukannya juga, ada si Johannes lagi rock the baby gitu kan. Akhirnya ada situsnya www.proyo.com. Saya mengunjungi trik itu. Ternyata banyak triknya yang asik-asik gitu. Terus saya mempelajari trik itu, akhirnya bisa. Dan saya menunggu si Johannes datang lagi untuk dapetin yoyo yang harganya 1 juta. Oke. Akhirnya performa. Karena saya tidak bisa membeli lah 1 juta lembar lah, kalau beli itu harga beas kan. daripada buat beli yoyo bayar kuliah aja 450.000 itu sama dengan 1 tahun kan. Saya Terus bayar akhirnya kuliah. Nah, main? akhirnya saya belajar di internet, belajar sendiri. Waktu itu YouTube belum main. Jadi ngebahasnya yoyo ya ini sekarang. Jadi sejarah saya main yoyo ini mah. Jadi main gitu kan, trik-trik yang dia tunjukin itu saya pelajari lewat internet. Jadi dan internet waktu itu belum ada YouTube, belum ada video. Dari mana? Via CPU itu. Oh ya, saya mencoba untuk mencari trik-triknya lewat. Tapi warnet gambar. udah ada warnet. Warnet tuh ada. Warnet itu pertama tahun 95 yang saya tahu itu ya, yang dulu masih Alta Vista yang mencari ini. Yahoo udah ada ya? Oh, Yahoo udah ada kalau nggak salah. Okay. Yahoo udah ada. Yahoo. Jadi via gambar gitu kita. Jadi gambar trik step 1 gambarnya ini, step 2 itu talinya berwarnanya beda, ada yang merah. Nah, berarti kalau yang merah nanti sionya hinggap. Tapi di antara tali yang merah itu ada tali yang hijau. Akhirnya hijau itu nanti hinggapnya ke yang itu gitu. Siapkan tali yang itu untuk diambil kayak gitu. Jadi triknya seperti itu. Tapi memang beberapa bulan kemudian ada salah satu situs, mungkin masih ada ya situsnya. Nama situsnya namanya Sektor Y. Sektor Y ya.
yoyoing.com/sektor Y. Dulu saya belajar di situ banyak pemain-pemain yoyo dari Amerika menunjukkan triknya lewat video. Tapi ya lagi-lagi kan kalau di warnet lambat waktu saat itu saya sudah aja minta bukan, saya minta ke si tukang warnetnya, Mas tolong trik ini video dari angka ini sampai sini tolong di download dan nanti saya ganti ongkos biayanya. Oh emang suka banyak kok yang seperti itu katanya. Nanti Mas tinggal bukan flash disk, dapatnya masih CD. Belum ada flash disk waktu itu rasanya belum ada ya. Saya lupa. Belum ada rasanya CD lah, pokoknya pakai CD. Oke, akhirnya saya nggak usah begadang ngedownload, saya suruh orangnya untuk mendownload. Akhirnya saya belajar. Nah, nggak lama kemudian di kampus ada namanya radio kampus yang memiliki akses internet. Nah, saya sering tidur di radio kampus untuk belajar yoyo. Jadi abis ISA itu saya belajar di radio kampus karena kan radio kampus nggak ada yang nunggu juga kan, ada alat komputer segala macam. Ya udah saya belajar. Besoknya pagi-pagi saya masuk kampus kan nggak usah kesiangan lagi. Kalau di kosan kan saya kesiangan. Semalaman belajar yoyo, jam 7 harus bangun kan. Kalau di situ jam 7 bangun cuci muka doang langsung ke kampus, jalan kaki gitu langsung ke kelas gitu kan. Kayak gitu gitu. Oke, jadi itu sejarah ya. Enggak, saya penasaran akhirnya. Akhirnya penasaran. Setelah bisa nih seniat itu untuk mempelajari. Iya, betul. Ketemu sama Johannes apa? Johannes van den Elzen. Johannes van den Elzen, dia ada belum ke sana, itu saya email dulu ke Proyo. Oke. Jadi saya nanya ke waktu itu kalau tidak salah satu toko ada lah ya. Sport station, terus ya toko olahraga, terus ada apalah ya, ada beberapa toko yang menyediakan yoyo. Saya nanya, ini distributornya siapa? Disebutkanlah salah satu distributornya, kontaknya dikasih. Bahkan sebelum itu saya nyari kan di bungkusnya kan, ada alamat tuh, dari mana? Ya produksinya dari mana? Saya nyuratin dong. Pakai email, Baik, enggak ada email waktu dulu saya surat pos dong. Enggak ada email dulu, saya nggak ngerti kan, bukan nggak ngerti, saya tahu ada email tapi di situ nggak ada emailnya. Saya bikin surat langsung ke Amerikanya dan 2 minggu kemudian suratnya nyampe, beberapa minggu kemudian balik lagi suratnya, dia bilang bahwa saya bukan produser yoyo, saya cuma distributor pencetak atau distributor mainannya saja. Jadi kalau masalah produk jangan tanya ke saya, udah lama salah lagi. Nah, ada nama distributor di Indonesia yang saya minta, kata saya karena di Jakarta katanya ada pertandingannya. Saya minta kalau ada event ada segala macam, ada namanya Raffi Narula. Wah, nggak tahu Om Raffi sekarang udah di mana ya. Saya nggak tahu, saat itu saya pikir orang Indonesia dan orang cewek ya, ternyata orang India. Raffi Narula itu orang India yang berkiprah di dunia mainan, distributor mainan di Indonesia lah, salah satunya PT yang dia kelola ya. Lupa lagi nama PT-nya apa ya. Dulu sih sempat apa, tapi memang nggak perlu juga ya. Nggak perlu. Pokoknya dia punya perusahaan mainan, distributor mainan, salah satunya yang mendatangkan yoyo dan mengundang Johan. Nah, barulah di situ saya tahu email. Pakai email aja katanya. Ini email ke Raffi Narula. Saya email. Nanti akan datang lagi Johan ke Indonesia. Nanti akan ke Surabaya, Jakarta, Bandung. Jadi yang pertama katanya Jakarta dulu, terus Surabaya, Bandung yang terakhir. Nah, ditunggulah. Saya menunggu, bahkan sebelum mereka datang, Johannes datang, si Raffi, Pak Raffi itu mengabari ada event yoyo di Jakarta di Blok M. Datang dong saya ke Blok M tahun 99, datang ke Blok M dan melihat seorang pemain yoyo. Dia itu pemenang tahun sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Namanya Mas Yeriko. Nggak tahu Yeriko masih aktif main yoyo atau enggak. Terakhir ketemu Indonesia Yeriko, karena dia menang di Indonesia. Senior Oko berarti. Harusnya ya bisa dibilang senior sebenarnya, cuma dia tidak terus main yoyonya. Yeriko Saan. Maksudnya Koko Yeriko itu dia main yoyo. Tapi nggak ikut champion? Ikut champion di Jakarta, lokal Jakarta. Saya yang di Bandung. Jadi Yeriko itu akhirnya menjadi demonstrator sementara. Maksudnya sementara sebelum ada Johannes datang. Ketika Johannes sebelum datang tuh,
ini jadi saya ngobrol gini. Enggak, seru. Emang Emang ya? seru. Seru ya. Saya mancing juga sih. Oh, Jadi gitu sampai ya. mana. Soalnya jarang terus. Oke, ini emang jarang diceritakan tapi ini lebih detail ya. Sebenarnya saya sudah bercerita di media tulis ya sebelumnya. oke. Cuma memang tidak sedetil ini. Jadi si Jericho ini memang jarang ya saya Oke, cerita ini. Jadi sebenarnya Jericho itu yang menjadi demonstrator proyo di Jakarta. Oke. Nah, saat itu sementara saya saat itu belum ketemu Yohans nih. Cuma saya sudah disuruh Jericho, udah lo pegang aja yang Bandung. Sama lo jadi demonstrator proyo. Rasanya seneng banget tuh sama Koko Jericho digituin. Jadi Termotivasi lagi. termotivasi, saya dikasih fasilitas poros kayu itu, saya dikasih fasilitas tali, saya dikasih sarung tangan lagi, bahkan dikasih pin gitu kan, senang banget karena memang tugas kami itu waktu itu menjadi demonstrator yoyo di kota masing-masing. Nah, terus saya bilang ke Jericho, kapan lagi Yohans? Oh, katanya sih mau datang lagi gitu, kapan ya gitu kan, waktu itu masih SMS, telepon ya, belum ada ini, belum ada apa namanya WA dan BBM. Waktu itu BBM dulu kan, WA, Friendster juga masih Friendster ya zamannya ya. Jadi, terus beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan November tahun 1999. November 99 di ITB itu ada pasar seni ITB. Oke, sampai sekarang masih ada. Ada kan 4 tahun sekali ya, 5 tahun sekali dulu sih. Jadi awalnya 95 terus 99 tuh, 99 jadi 4 tahun sekali. Hadirlah Yohans. Belum. Saya sedang mempersiapkan itu, dapat kabar bahwa si Yohans akan datang ke Bandung. Lah, bukannya Surabaya dulu? Enggak. Kita datang ke Bandung dulu karena kamu, katanya gitu. Jadi karena antusiasme di Surabaya belum tahu nih orang-orangnya seperti apa. Yang saya tahu ada kamu nih di sini gitu. Oke, saya bilang siap, saya main. Datanglah saya menemui Yohans di salah satu eventnya di dulu itu ada namanya, lupa lagi, yang tempat bowling di Bandung itu, Bandung apa ya? Di dekat BIP lah, BIP lah di situ. Saya nunggu di situ kan deg-degan. Wah, seperti biasanya kan saya ngelihat di video ya, Yohans gitu kan. Di situ juga ada John Higby, di video itu ada Julius, ada demonstratornya ya, ada Kate Miller yang cewek, terus ada lagi banyak lah ya pemain yoyo ya di sana. Di proyo itu gitu kan, dia menjadi demonstrator proyo. Bahkan sekarang yang membikin Yoyo Factory itu band MIKP itu dia juga ada gitu. Band MIKP gitu. Bukan, ada di listnya sebagai pemain gitu. Tapi yang datang ke Indonesia saat itu Yohans aja. Jadi saya tahu tuh para pemainnya, Ben McPhee, Yohans, Kate Miller, Julius yang selalu pakai topi di balik dan pakai kacamata di atas gitu kan. Ada para pemainnya ya di situ. Terus nah, ketika di momen yang ditunggu itu datanglah Yohans kan. Datang Yohans, saya bilang keren nih, saya bisa nonton. Bahasa Inggris juga saya terbata-bata waktu itu kan. Saya lihat sampai sekarang juga sebenarnya nggak jago ya, bahasa Inggris cuma berani salah aja. Terus saya nonton, wah asik. Saya nonton terus, dia kemanapun dia maksudnya dia istirahat, ya saya amati terus, saya lihat istirahat, saya tetap diem di situ memperhatikan. Ya, maksudnya istirahat pun saya tetap diem di event itu, nggak beranjak dari tempat, jadi saya liatin aja. Terus dia nyamperin, ketika istirahat pertama tuh dia nyamperin, kamu do you play yoyo, kata dia. Yes, sure, kata saya teh, I'm playing yoyo gitu. Tapi saya masih beginner, saya bilang saya masih pemula. Liatin trik kamu, show me your tricks, kata dia sambil pelak pinggang gitu. Saya kasih trik ini ada salah satu trik yang menurut saya paling gokil waktu itu adalah trik naga terbang. Bukan naga menembus langit, masih lemparan ke depan. Pokoknya muter. Iya, yang muter-muter kayak trik roller coaster ya. Saya pakai roller coaster. Dia langsung bilang, kamu bukan beginner. Tunggu saya di sini, temenin Kate Miller, katanya. Hah, Kate Miller ada gitu kan? Seneng banget waktu itu kan. Ternyata dia datang sama si Kate Miller, pemain
Yoyo Proyo ya dari Arizona juga, dari Amerika, yang mewakili untuk demonstrator di Asia waktu itu. Nah, terus akhirnya saya menemani dia kemanapun saat dia berada di Bandung. Jadi dia bilang, oke, besok saya akan datang lagi, akan main di sini, saya tidurnya di sini. Besok kamu sarapan aja, katanya di Holiday Inn. Jam 7 saya tunggu sarapan di Holiday Inn. So, untuk mahasiswa ya saat itu bisa makan di bintang 5 gratis, seneng dong. Gitu kan, bisa ngambil sosis banyak, bisa ngambil mata sapi banyak gitu kan. Wah, keju segala macam, pokoknya seneng lah. Smoke beef segala macam. Itu pengalaman yang berharga banget buat saya, di mana dia itu seperti merangkul saya. Oke, lo udah jadi kader ya gitu. Jadi kader mungkin jadi ya. Kader dan untuk mensosialisasikan Yohans juga belajar bahasa Indonesia, Skate juga belajar bahasa Indonesia ke saya. Ros, ke dia panggilnya Ros ya, karena untuk lafal oke itu susah. Ros lebih gampang. Saya bilang, you can call me Ros, kata saya kan. Ros, kalau ini ya, rock the baby, what is the rock the baby in Indonesian? Menggendong bayi. Oke, dia tulis menggendong bayi. Untuk lafal, di pronounce-nya juga dia menggendong bayi. Walk the dog berarti menuntun anjing. Dia langsung transfer. Terus saya pikir keren ya, seperti ini gitu. Terus Yohans bilang, dia rajin, katanya. Saya nggak rajin. Tapi kamu kan keren juga main yoyonya kan sama dia. Dia juga keren, dia juga bisa main yoyo gitu kan. UFO nggak bisa kan, piring terbang UFO ya udah UFO aja, saya bilang kan, nggak usah jadi piring terbang gitu kan. Ada trik UFO yang dimiringin kan, bisa dilihat di YouTube sebelum saya ada perform yoyo itu trik itu. Jadi saya akhirnya menjadi guide selama dia show di Bandung. Nah, kenapa saya tadi bilang pasar seni? Karena di event pasar seni itu adalah event di mana saya harus juga ngisi pertunjukan yoyo di sana. Jadi melihat, belajar di gambar, bisa perform di pasar seni. Di pasar seni ITB tahun 99, dan yang manggil siapa? Serious Band. Jadi, si Oke main yoyo, maju bareng jeung Serious Band main waktu itu. Gitu. Jalanlah terus setelah ketemu Yohans. Setelah main di Serious Band, jam 7 malam pertandingan yoyo yang memperebutkan yoyo yang harga 1 juta itu. Pertandingan itu? Pertandingan lokal di Bandung. Yang gak habis pikir gini, saat Yohans datang di periode pertama, saya nggak datang, ketemu. Tapi antusias masyarakat dan penonton, emang ada yang nonton waktu itu? Banyak karena Yohans saat itu tidak hanya main di kota-kota, tapi dia juga show di TV juga. Jadi orang tahu, itu yang ada di TV kemarin gitu. Ada acara apa sih yang sore-sore itu, acara yang buat anak muda, apa ya, pesta pelajar apa ya. Yang ada di acara itu gitu. Lupa lagi nama acaranya. Emang kecenderungan untuk hiburannya minim waktu itu, mungkin pilihan untuk saya pikir TV sudah banyak ya. Bandung sudah banyak juga event-event yang asik. Cuma kan karena yoyonya itu unik yang dianggap mainan anak-anak, tapi ternyata bisa dimainkan seperti itu gitu. Betul. Jadi saya pun yang asalnya a priori, tapi dengan melihat triknya di internet, ternyata ya bisa kayak gini, tertantang nih gitu kan. Gelora-gelora ngulik untuk bermain ngulik-mengulik ini gitu. Teman-teman yang penasaran mau bisa beli di mana berarti Kang Uke? Banyak kok sekarang di toko online, di mana pun ada. Coba aja gimana. Kalau yang ini nggak ada. Ini buatan saya. Buatan saya tahun 2006 itu saya bikin yoyo di Cina. Ini namanya R94. Ini sebenarnya yang kedua ya. Sebelumnya saya bikin Rozor yoyo itu dibikin di Australia. Tapi yang ini saya bikin di Cina, disponsori oleh teman-teman angkatan 94 SMA 1 Subang. Makanya di sini namanya R94. Jadi seangkatan itu mensupport saya gitu. Jadi ada 3 orang, ada Kang Yogi, Kang Robi gitu. Sekarang masih ada? Saya apanya? Yohans kayak gitu? Yohans ada, masih hidup ada. Masih hidup Yohans. Di Amerika? Ben McPhee itu sekarang ya
yang bikin Yoyo Factory. Oh. Yoyo Factory itu adalah sekarang yoyo yang paling populer di seluruh dunia lah, yang menguasai pasar sekarang Yoyo Factory. Menurut saya ya. Betul. Menurut saya Yoyo Factory adalah Dan premium gitu kan? premium. Yoyonya premium. Oke. Jadi dia yang memiliki yoyo yang mahal, yang dari titanium juga sempat bikin. Jadi yang Mighty ya, Mighty Flea itu dia bikin juga yang terkecil di dunia. Yoyo Factory. Dan gokilnya itu sesuai relate gitu kan, relate sama bidang ilmu yang Kang Oke geluti. Apa tuh, ilmu apa? Kriya, berarti saat berkesenian juga diinterpretasikan pada Oh ya, desain Untuk ya. desain. Jadi saya sedang menggambar. Sebenarnya saya kuliah di seni rupa ya, saya kuliah di seni rupa. Jadi ya, saya pikir tidak hanya yoyo ya, semua yang ada ini bersentuhan seni. Saya pikir ya Kenapa masuk tidak ya. yoyo Ya, gitu kan? yoyo juga kan bagian dari ada unsur unsur seninya gitu Akhirnya, kan. Akhirnya ya. dipakai sama pihak apa produksi. Oh, kalau itu ceritanya gini. Oke. Boleh cerita lagi? Sangat boleh. Sangat boleh. Gak apa-apa ya, ini panjang ya. Gak apa-apa 1 jam juga. Oke. Terus. Jadi gini, kalau itu ceritanya, nah sedih sebenarnya ceritanya. Sedihnya begini, ketika 99 saya juara, akhirnya saya menang tuh yang juara apa, yang mendapatkan yoyo 1 juta. 1 juta itu. Jadi Yohans itu nunggu-nunggu tuh saya, kenapa gue telat gitu datangnya, event udah mau dimulai. Padahal peserta lain banyak. Peserta lain udah banyak, ada yang dari Palembang, ada yang dari di Bandung. Waktu ketika datang ke Bandung. Nah, Yohans itu nunggu-nunggu karena dia pengen saya datang, karena saya ngerasa kalau dia nunggu saya. Sementara saya masih sibuk di pasar seni. Oke. Saya masih sibuk di pasar seni, saya belum mandi, saya datang tuh waktu itu ke BIP kalau tidak salah, di BIP lantai 2 saya main yoyo. Akhirnya dengan berbagai macam trik yang saya hadapi dengan beberapa peserta lain, akhirnya saya dapatlah ya, singkat cerita saya dapat sejuta yang itu. 1 juta itu. Saya senangnya setengah mati. Dan seperti yang dijanjikan, Masih ada si yoyonya? ada di dalam ada. Jadi Histerisnya. saya menjadi demonstrator proyo di Bandung. Akhirnya saya diundang ke Jakarta untuk main yoyo, tetapi tidak dipertandingkan. Waktu itu Yeriko juga tidak datang karena Yeriko sudah nggak main yoyo katanya. Karena kan udah hampir beberapa bulan tuh. Betul Yeriko. Kamu jualan apa sekarang? Iya, karena Koko Yeriko, ya sama nyebutnya Koko ya. Koko ya. Jadi belakangan saya ketemu Koko itu di mana coba? Bukan. Pertama kan di Blok M. Ketemu selanjutnya ketika saya diwawancara oleh FHM Magazine. Dia itu sebagai fotografernya. Ketika saya datang, kok gue jadi main yoyo jadi keterusan nih gitu. Jadi keterusan nih main yoyo gitu. Sementara dia udah nggak main yoyo lagi. Waktu dia katanya sih dia main yoyonya cuma saat itu aja, nggak panjang, nggak diterusin dan nggak membentuk klub yoyo juga. Dia hanya saat itu aja gitu kan. Ya, nah sementara saya 2000 itu mulai bikin di Yahoo Messenger ya, klub yoyo. Terus tahun 2005 malah ya, tahun 2005 itu pertama kali saya ikutan 30 detik jadi bintang. Itu adalah event di TV ya. Event di TV, saya tidak memikirkan menang untuk main di 30 Second to Fame itu ya, di Global TV waktu itu ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa di Indonesia ada ya pemain yoyo. Ya, kenapa saya pengen menunjukkan ya perform ya selama 30 detik, jago-jago sama pemain-pemain yang lain. Nah, karena sejak 94 yang tadi saya cerita bahwa saya mendesain yoyo untuk ke luar negeri. Nah, itu tidak sengaja saya bilang menyedihkan karena apa? Tidak di blow up sama media. Enggak, karena tidak ada media yang tahu saya kan waktu itu, dan saya juga tidak tahu harus kemana. Dan jauh sekali 94 sampai 2000 itu jauh kan? 2004, sorry. 2004. Dari 2000 dari ke 2004. Oh, jadi dari 2004 ke 2005. Jadi 94 itu mengenal yoyo. 94 bukan. Mengenal yoyo mana nih? Yang saya salah ngomong ya tadi ya. 94. Apa? Yang si Yohanes itu kan 99. Oh, 99. 2000 itu apa namanya? Langsung Jakarta. Ya, 2000 itu main di Jakarta jadi distributor, tapi 2000 itu sudah nggak ada yoyo lagi. Gitu. 2000, baru 2004 Kang Oke ikutan 2004 itu enggak, 2004 itu saya mencari cara gimana ya yoyo proyo udah nggak ada. Sementara dari tahun 2000 ke 2004 4 tahun tuh saya main sendirian di Bandung.
saya nggak ada teman main yoyo, tapi saya terus main yoyo tuh. Oke. Tali masih ada, yoyonya Tapi tapi ada sedikit. maksudnya di event-event kampus mainnya gitu. Ada, ya paling Oke. event kampus, Iya, ada iya. yang undang tuh, Oke, ada yang oke. undang waktu itu Kampung Daun, nggak apa-apa, Kampung Daun. Iya, iya. Salah satu sejarah buat saya Kampung Daun itu bahkan buat saya kenapa merasa bahwa main yoyo itu bisa prospektif karena Kampung Daun adalah Supporting. ya dia yang mengundang saya dan bisa membayar saya waktu itu. mantap. Terus wah gila ada yang mau bayar saya sebesar ini gitu. Bosnya gede lah dibayarnya ya waktu saat itu hampir setengah uang kuliah saya hanya untuk satu lagu main yoyo gitu. Berarti kan artinya wah prospektif banget nih main yoyo dengan udah senang mainnya gitu Dibayar kan. lagi. Dibayar pula gitu cuma satu lagu, dua Diproses. lagu gitu kan. Mau dua tiga lagu juga sebenarnya saya senang-senang aja dibayar segitu kan. Betul, betul. Tapi ya cuma satu lagu akhirnya dibayar dan tidak lama kemudian meskipun yoyonya menghilang nggak ada ya. Yoyonya menghilang. Iya maksudnya si Proyo itu udah nggak ada, Oh, oke. nggak ada. Meskipun demikian gitu, meskipun nggak ada, saya tetap main yoyo. Main yoyo. Dan akhirnya saya mencari cara gimana ya biar saya bisa dapetin yoyo yang lagi, yang keren gitu selain Proyo. Terus saya buka-buka internet, buka-buka situs, ternyata banyak toko yoyo di sana. Salah satunya ada Infinite Illusion, yoyoguy.com ya, dan ada Dev Skill Toys. Dev Skill Toy. Dev Skill Toys. Nah, di Dev Skill Toys inilah saya bertemu dengan pemain-pemain yoyo dunia. Karena dia punya forum Yoyo Talk ya, forum. Jadi kayak ya forum lah Oke, ya. dulu Sekarang juga platformnya ada. apa berarti? Di Kaskus. Bukan, ya seperti Kaskus, tapi kan di sana Dev yang menyediakan. Oh, Dev jadi Skill Toys. Ya, bikin seperti Kaskus. Jadi Dev Skill Toys itu adalah Kaskusnya khusus Yoyo user, dan oke. dia menjual bumerang, dia menjual yoyo, dia menjual Menjual gasing, gasing. dia menjual frisbee juga. Sampai sekarang masih ada ya berarti? Dev Skill Toys berakhir tahun 2009 kalau tidak salah. Tapi ada 2009. generasi selanjutnya si perusahaan. Setelah itu masih Banyak. ada yoyo selain yoyo guy masih ya, Infinite Illusion masih ada Yoyo Nation. Yoyo Nation, Pat Quartero. Si Pat Quartero itu Yoyo Nation itu dia dari Amerika. Itu sempat populer dan bahkan sekarang ada zaman dulu juga sudah ada Yoyo Play, zaman dulu juga ada Yoyo Sam. Oh, cuman waktu itu keterbatasan informasi, Kang Oko belum mengetahui sebanyak itu. Sebanyak itu Proyo namanya. aja. Enggak, karena di Indonesia adanya Proyo. Maksud saya, karena di Indonesia adanya Proyo. Sementara kalau di luar kan udah banyak tuh produk yang lain. Nah, produk yang waktu itu nge-hype adalah Yoyo Jam. Yoyo Jam. Yoyo Jam buatan Amerika. Cuma Yoyo Jam juga tidak lama kayak gitu. Yoyo Jam tuh. Yoyo Jam pokoknya yang memegang waktu itu Yoyo Jam. Ada juga yang H-Pin dari itu. Nah, akhirnya saya menjadi bagian dari S-Pin. Jadi S-Pin Family. Jadi S-Pin itu adalah perusahaan dari Inggris ya sih. Dari Inggris, jadi ada S-Pin dari Inggris ya. Terus ada ada Yoyo, ada radioaktif dari radioaktif dari mana? Dari Afrika Selatan. Itu saya yang bikin desainnya. Jadi saya diminta untuk ngedesain itu tidak sengaja seperti tadi. Jadi di Amerika itu punya banyak kreator yoyo atau modifikator ya. Jadi ngemodif yoyo. Nah, salah seorang yang ngemodif yoyo adalah Atomic Cow namanya. Dia di forumnya Atomic Cow dan Bride of Cow. Nah, si Atomic Cow ini bahkan saya nggak tahu, lupa ya nama aslinya Atomic Cow siapa. Jadi Cuma si Atomic panggilan Cow kayak itu, akun kayak gitu. ya di avatarnya namanya Atomic Cow. Si Atomic Cow itu dia Atomic Cow namanya, kan nggak ada logonya. Dia bilang, kamu bisa nggak sih, saya suka ngemodif yoyo katanya, tapi saya belum ada logonya, bikinin dong logonya gitu kan. Jadi di forum itu adalah media saya untuk membuat gambar-gambar dan menyalurkan gambar-gambar saya di forum itu. Jadi kalau ada obrolan-obrolan saya kirimin Tentang- gambar, iya, saya iya. kirimin. Kalau kayaknya Night Moves ada yoyo namanya Night Moves. Kayaknya Night Moves bagusnya gini deh. Akhirnya dibayar juga sama mereka.
Akhirnya dibayar juga. Termasuk ada S3 marketing. ada nama siapa gitu, ada misalkan namanya John apa kan? ya Alvin, misalkan siapa, Vin lo gua bikinin deh free gitu kan, dikasih teman-teman yang punya namanya. Dia pengen. Ya, terus ada terus ada perusahaan ya si itu Atomico itu, lo keren juga ya gambarnya, mau nggak Gua pengenin gitu. buat gua gitu, kalau kayak gitulah. Nah, ketika Atomico mempromosikan, gua dibikin sama Oke nih, akhirnya Dev Skill Toys itu yang punyanya Devnya, si Devnya ngemail dong ke saya, Tolong bikinin juga. tolong bikinin Luar buat biasa. perusahaan saya, katanya. Dev itu adalah Yoyo yang perusahaan toko yang sudah saya kelola sejak beberapa tahun lalu, tapi belum ada logonya. Pernah ada lomba logo, ada pemenangnya, tapi saya nggak pakai Nggak logonya suka. karena saya tidak suka. Fair ya mereka Banyak ya. fair sekali. Keren. Jadi walaupun mereka tidak suka, pemenangnya Bilang ada ya aja. udah pilih Tidak aja. suka, iya. Tapi nggak dipakai. Nah akhirnya dia nyari lagi, terus kata dia selain kamu dapat merchandise yang ada logo kamunya, kamu juga dibayar sekian dolar. Wih, Kalau nggak salah waktu itu cuma $50 dia bayar. Tapi asik buat lah. saya seneng banget, dapat $50 gede loh buat saya. Dan kebanggaan juga. Kebanggaan juga, dan akhirnya ada gambar atau logo-logo yang saya bikin, logonya si Dev itu di perusahaan nasional Yoyo tahun 2004. Sampai sekarang dipakai berarti. Sampai sekarang dipakai, tapi kan Devnya juga udah hilang kan, udah Nah, enggak. cuman itu kan di kalangan minor ya, maksudnya emang penyuka yoyo nih si dunia Iya, itu betul, diceritain kan. Nah, boomnya itu saat masuk 30 detik menjadi Kalau di Indonesia, iya 30 detik 30 jadi bintang. jadi bintang itu Tahun berarti 2005. sebelum momentum cerita tadi. Setelah. Oh, justru. setelah. Setelah justru gini. Setelah itu kan- cerita tadi, setelah cerita tadi, keinginan hasrat untuk nge-share ke warga negara Indonesia, itu ya, itu momen itulah. Jadi wadah yang tepat itu adalah TV, saya bilang. Oke. Bahkan saya sempat gini, setelah tahun 2005, bodo amat menang atau kalah. bodo amat. Saya sih nggak penting menang waktu itu. Nggak ngemikirin Apalagi, wah saya masuk TV karena Nah. permainan dari dunia sih, bener gak? Iya, Iya, itu dia. oke. Apalagi Second to Fame kalau nggak salah Fox Entertainment yang punya. Jadi merchandise, apa namanya? Manajemennya. Ya manajemennya punya Fox Mantap. tuh. Jadi dibeli sama manajemen. Tapi akhirnya menang juga, meskipun dia nggak menang di Alhamdulillahnya menang juga. +1. Saya ke satu di episode 7 itu. Luar biasa. Maksudnya FS7 Dapat 10 meskipun juta. kompetitornya kan bukan yoyo ya. Ada Bukan, yang nyanyi, ada yang sulap, ada yang nyanyi, ada yang main api gitu. Ada yang drum solo tapi drum. karena semenghipnotis itu main yoyo ternyata ya. Saya juga yang tidak menyangka gini, ketika audisi di Bandung, di Ciwok waktu Oke. itu, ketika saya main sebelum beres 30 detik, jurinya udah ngangkat, oke, udah langsung dapet kartu, udah langsung dapet tuh, udah lu Jakarta gitu, iya, udah iya. dapet Jakarta nih gitu. Golden ticket. Golden ticket, udah langsung dapet Oke, golden oke. ticket. Udah langsung Akhirnya dapet. 10 juta. Nah, disitulah kiprah pertelevisian agak panjang sampai Nah, 2019. jadi tahun 2005 ya waktu itu, saya suka lupa tuh 2005 tuh. Jadi dari tahun 2005 sampai 2010 itu hampir Maraton. tiap minggu saya diundang Ngisi. TV, termasuk oleh Kick Andy, termasuk oleh di wawancara Kompas ya tahun ini. Oke, Andy juga pernah. Om? Kick Andy pernah. Kick Tapi Andy. ada di YouTube berarti tayang. Sepertinya Kick Andy waktu itu belum di-sharing di YouTube. Sampai sekarang kayaknya Kick Andy terbatas di YouTube. Kick Andy itu selalu terbatas di YouTube. Jadi kalau itu malah seru. Malah serunya gini karena pengalaman Kick Andy itu kan 97 ya. 99 di wawancara di Kick Andy. Sementara 96, 97 dan 98 itu saya diundang ke Afrika untuk main yoyo di sana gara-gara saya mendesain yoyo di Afrika. Desainernya didatangi oleh salah satu perusahaan susu. Gue perlu pemain yoyo nih gini-gini, nggak menghibur bisa teman-temannya. saya bilang nggak bisa gue nggak bisa perform tuh si Oke desainer gue, tapi dia di Indonesia, dia menang 30 detik jadi bintang, dia bikin eskul yoyo, artinya kan dia udah bisa ini. Ya, saya bikin eskul juga kan, bikin eskul yoyo di Subang, waktu di SMA 1, SMP 1 dan di SD Alami. Jadi SD, SMP, SMA di SD Alami masih berarti sekarang. sekarang udah nggak. Udah. Jadi setelah saya pindah ke kerjaan, saya nggak lagi. nggak- Kiprahnya mengabdikan untuk negara. Ya karena nggak ada Negara. waktu juga. Oh kan. iya betul. Tugas negara pada Tugas negara pada setelah saya PNS tahun 98 udah susah Betul, ya. betul. Saya PNS 98 Iya, iya. udah susah membagi waktu, jadi ya saya udah dedikasinya ke kantor Dedikasi aja. betul sekali, betul sekali. Jadi gitu ceritanya. Jadi ini lebih ke sejarah. Akhirnya tema kita ya gak apa-apa ya, fokus Sejarah kita ya, sejarah nggak gak apa-apa apa-apa. ya, Cuma sejarah soalnya saya. Langga bahkan di kanal YouTube Oke juga, Kang Oke juga nggak sedetail ini mungkin nih.
Belum, saya belum ya? Tapi saya akan ceritain, tapi nggak apa boleh diceritain. Nggak apa-apa, nanti. Enggak, maksudnya banyak hikmahnya. Berarti rahasia Tuhan itu emang nggak bisa disimpulkan sejak dini. Karena viewer khususnya Eduflug Ed itu nggak banyak yang 20 sampai 30 gitu. Ya, itu dilema penontonnya. Saya lihat di grafiknya emang banyak, kenapa Tuhan menakdirkan saya untuk kesana dulu, kesini dulu, seperti itu. Ini bisa jadi ambil hikmah buat kita bahwa ada rahasia yang terbaik di puncak karir. Udah berapa menit nih? 44 ya? 40 sampai 1 jam. Iya. Boleh. Ini sejarahnya seperti itu teman-teman, banyak sekali yang bisa kita ambil. Jadi ini maksudnya ada ini apa ini? Oh iya. Ada ini apa ini? Harusnya temanya di kedua berarti ya. Jadi kebingungan. Kecuali kita lanjutkan lagi di 1 jam. Kita lanjutkan ya. Sebelum tutup, maksudnya kita batasi di term. Ini juga tuh follow dulu. Rosgana apa katanya nanti? Rosgana ya. Rosgana. Di channel saya. Di channel Rosgana. Nah, channel di Rosgana. term pertama itu tentang sejarah. Karena orang penasaran kenapa terus nggak tering kan, langsung jago enggak kan? Ternyata bayangin Blok M Jakarta, kita belum tentu juga dengan modernisasi saat ini. 99 itu ya, tahun 99 loh, ya. gitu kan. Banyak perjuangan di balik. Tahun 99 berarti berapa tahun yang lalu tuh? 20 berapa? 20 tahun lah, 20. 2 ya. 2 tahun yang lalu, bayangkan daya juangnya sampai ke sana gitu. Ya mungkin saya pikir ini terjadi di semua hidup. orang ya, fase hidup. Artinya gini, kadang-kadang kebanyakan orang melihat contoh siapa ya, tunjuk aja siapa ya yang orang tahu. Boleh saya boleh men-tag orang ya, menyebut nama merek, mention orang ya. Okay. Katakanlah Bang Panji Pragiwaksono. Orang taunya mungkin sekarang dia jadi apa? Komika. Founder. Ya. Orang tidak tahu susahnya Panji waktu kuliah. Orang tidak tahu waktu Panji. Awalnya kan yang saya tahu itu momentumnya di Kena Deh ya. Nah, untuk menjadi pembawa Kena Deh itu susah banget dan dia bawainnya keren banget. Orang yang harus nggak terkenal wajahnya, meskipun ntarnya akan terkenal dan sering masuk TV, karena kalau orang yang terkenal yang dipakai akan orang bisa mengenali. Karena deh nggak tahu ya pemirsa Panji. yang kalian, pemirsa kamu masih ada di Antv penontonnya pasti ketahui juga. Tahu kan ya, karena bukan Kena Dehnya gitu. Kena Dehnya mungkin nggak tahu acaranya. Jadi acara itu unik ya, dia itu harus tidak terkenal orangnya, tetapi harus punya wawasan yang seperti layaknya para entertain. Dan memang harus entertain, tapi maksudnya harus punya wawasan bagus gitu. Terus dia pembawaannya juga harus bisa acting yang asik gitu. Dan Panji itu bisa bawain itu. Ya, dia keren banget bawain itu gitu kan. Dan ya itu orang tidak tahu dulunya tuh seperti apa. Nah begitu juga saya waktu itu susahnya dan saya nggak punya kendaraan kan waktu itu, masih kuliah, jadi harus saya juga mengalami itu gitu. Mengalami ketika fase di mana saya harus pergi ke Jakarta dan bahkan tahun 2009-2010 pun saya tetap tiap minggu tuh datang ke Jakarta untuk gathering sama teman-teman di Jakarta kayak gitu bikin event. Kocek sendiri? Iyalah, siapa lagi? Ya iyalah, karena memang tidak seberapa juga kan ya kalau ke sana. Tapi tetap perjuangan waktu ninggalin keluarga segala macam. Dan ini ya masalahnya kan orang tuh ngelihat yang udah jadi gitu kan. Nah itu, tapi perjuangan itu justru yang saya rasakan, justru prosesnya itu justru yang asik gitu kan. Karena sebuah kecintaan terhadap satu hal kayak gitu. Jadi emang enjoy aja. Gitu. Jadi ketika ada yang nanya berapa cepet sih main yoyo biar kayak gitu bisa berapa lama? Ya kan pertanyaannya kayak gitu kan. Ya berapa lama sih biar bisa kayak gitu? Bukan, pertanyaannya dibalik justru seberapa besar lo cinta lo sama apa yang mau digelutin gitu. Itu akan membuat percepatan. Ya seperti Kang Topik lah mencari wanita. Nah, wanita gitu kan. Hujan badai gitu kan, iya. Karena suka nggak terabas wae hujannya gitu kan. Meskipun ditolak. Belaan buka baju di nyanyian dalam mobil gitu kan, artinya kan gua
pokoknya gue ngejar dia gitu. Nah kayak gitu, begitu juga ketika Dengan kita sebuah hal. ya itu bukan hanya yoyo ya, semua gitu, semua ya, apapun yang lo cintai itu lo nggak akan lupa lah dengan Segala perjuangan betul, gitu iya. kan, nggak merasa berjuang gitu Betul, kan. betul. Yang penting mendapat gitu kan, nggak merasa berjuang. Jadi kalau belajar yoyo atau belajar apapun skill toys, berapa besar lo kecintaan lo terhadap yoyo, terhadap bumerang, terhadap gasing. Wah, bisa diterapkan pada semua bidang ilmu. Yang gitu penting kan. suka dulu. Yang guru, Yang penting suka dulu. Guru juga kan gimana Rijal ingin Taufik. menjadi guru agar siswa Gimana? Tertarik? tertarik. Sebagaimana Anda mencintai pendidikan berarti Kang Oka seperti itu ya? Seperti itu, saya Iya, pikir. iya. Sejauh apa Anda bisa mendidik itu, sejauh apa Anda menyukai pekerjaan sebagai guru gitu kan? betul. Iya nggak? Betul sekali. Nah, Sebagai istri saya guru, kan? saya juga guru, harusnya. kan? Harusnya. Ya, tapi harusnya kehadiran kan, saya, maksudnya kehadiran saya kan kebetulan kalau main yoyo kan biasa ya, maksudnya Kang Oke adalah emang terkenal dengan yoyonya. Kali ini tadi saya lihat Kang Oke mau ngebuka. Oh, gasing. Ya, Ini jadi apa gini tuh, ya. Bang? Oke. Jadi gasing itu adalah permainan yang saya kenal tahun 1900 sampai tahun 2005. Oke. Pertama kali saya datang ke kejuaraan Asia Pasifik Yoyo Kontes dan saya bertemu dengan pemain Thailand. Saya lupain namanya siapa. Jadi dia itu memberikan gasing kepada lo, harus bisa main ini katanya gitu. Sementara gasing sendiri dibikin oleh Duncan. Oke. Duncan itu adalah sebuah perusahaan yoyo. Duncan adalah perusahaan yoyo di Amerika nomor 1. Diambil dari nama Donald Frederick Duncan, jadi bapak yoyo dunia. Donald Frederick Duncan. Nah, Donald Frederick Duncan itu menjual nama Duncan itu ke Flammable Plastic. Nah, Flammable Plastic itu membuat gasing, membuat juggling juga, membuat frisbee, membuat permainan anak-anak. Jadi buat ayun-ayunan, serodotan dari plastik ya. Nah, dia juga bikin gasing. Nah, dia memberikan gasingnya ke saya dan saya akhirnya malam itu belajar belajar untuk main trik namanya trik bumerang. Jadi dimana ketika bermain itu bukan main di bawah, gasingnya main di telapak tangan. Jadi dilempar, balik lagi ke tangan, ya, motornya di tangan. Dan saya belajar itu semalaman gitu. Sampai bisa. Keesokan harinya saya bisa tuh malah gitu. Lebih detailnya teman-teman bisa klik di channel saya. Di channel saya ada. Di deskripsi nanti saya tampilkan linknya. Ya. Oke, jadi tadi muter gitu? Ya, itu namanya trik bumerang. Trik bumerang. Ada di channel saya ada betul, itu. Betul. Oke, jadi gasing itu, dan kemarin itu saya baru tahu ya kalau Yoyo Factory itu bikin gasing dan gasingnya ada di Indonesia. Namanya Short Circuit. Nah, Short Circuit ini adalah gasing buatan Yoyo Factory, buatan Ben McPhee ya. Ben McPhee pemain yoyo tadi yang proyo. Nah, jadi si Short Circuit ini gasingnya itu ternyata tidak ada bearing, jadi tidak berputar. Iya. Sementara jadi yang ini mah berputar ya. Nah, ini jadi nggak berputar. Nah, ini yang dikasih sama Takahiko Hasegawa. Taka-san, this is your spin top. I still using this spin top. Thank you very much, Taka. Oke, jadi gini, Taka itu dari Jepang, Master Yoyo ya, dia main gasing juga karena di perusahaan Duncan pun para pemain yoyonya juga main gasing. Steve Brown main gasing, Chris Neff main gasing gitu. Apa yang membuat pemain yoyo juga main gasing? Ada. Sepertinya begini, pertanyaannya keren nih sebenarnya. Bisa jadi kan, bisa jadi enggak, gimana jawabnya. Jadi gini sebenarnya, bukan sebenarnya ya. Jadi maksudnya menurut saya begini, karena main yoyo itu memerlukan skill khusus, jadi dia itu main sense juga, bukan hanya main fisik gitu. Tapi ada trik kayak tinju juga kan, bukan hanya fisik yang kita lihat tuh kuat. Tapi dia tuh harus cermat gitu kan, kapan pukulan si lawan, kapan kita harus mukul, nah kayak gitu. Nah, kalau di gasing dan di yoyo itu juga kurang lebih sama. Saat yoyonya berputar itu kita harus ngakalin gimana nih cara mainnya biar asik, keseimbangan, sense-nya gitu, sense ketika pergerakan pergerakannya benar. Jadi ketika berputar itu kita maininnya seperti apa? Kalau putarannya udah melambat, kita harus seperti apa gitu. Jadi antisipasi dadakan yang kita keluarkan gitu, yang kita mainkan itu gitu. Nah, di gasing juga sama gitu. Nah, jadi
ada yoyo ini. Ada yoyo ini di toko online Indonesia. Akhirnya saya ada, harganya juga tidak terlalu mahal, tapi memang tidak pakai bearing. Nah, terus saya searching lagi. Tapi penggunaannya sama, muternya juga sama. Tidak terlalu lama. Oh. Kayak yoyo aja, yoyo yang pakai bearing sama yang enggak gitu. Tapi ada trik-trik khusus yang hanya bisa Dilakukan oleh yoyo tanpa bearing gitu. Jadi gini, gasing maksudnya, gasing tanpa bearing. Jadi gini, ketika saya mencari, akhirnya saya pengen cari yang gasing, ada nggak nih gitu yang di online store. Ternyata saya nemuin lagi, ini adalah bearing, trompo bearing. Trompo bearing ini buatan Dale Oliver ya. Dale Oliver itu produsen yoyo dan juga, iya betul, produsen yoyo dan juga gasing dari Amerika. Namanya perusahaannya Spintastic. Nah, dan ternyata ada yang ngejual Spintastic di Indonesia dan tinggal dua-duanya. Harganya lumayan 200.000 satu. Lumayan. Dan nah, premium. Ini premium, termasuk premium. Saya searching kan, saya tanya, ini masih ada. Ada Kang. Nyebut Kang. Saya Orang tanya, Bandung berarti. bukan, berarti dia tahu saya. Oh. Berarti saya. Siapa nih nyebut Kang? Ada Kang. Siapa nih nyebut Kang? Kalau jadi Mas atau apalah biasanya Pak. Iya, biasanya Pak atau Mas Kak banyak. atau Kak kan berarti dia Penjual kan online. penjual kan. Iya. Iya Kang, gimana Kang gitu kan? Ada Kang, masih ada Kang. Nyebut Kang berarti siapa nih? Saya DM di Instagram. kota itu ya, bukan di Instagram, kalau DM di Instagram ya. Di Tokopedia-nya gitu. Okay. Saya nyebutin Tokopedia nih. Sponsor. Jadi di Tokopedia-nya ternyata saya udah dapat DM dari orangnya di Instagram. Ternyata teman saya dulu yang main yoyo juga, dia sempat mengeluarkan jualan ini. Terus saya tanya, itu kok masih ada nggak bilang-bilang? Saya bilang ya dulu sempat masukin ke toko mainan, tapi ketika gulung tikar semua mainannya dibalikin lagi. Dan gitu, online termasuk lah. ini. Dan dia jualin sisanya online dan tinggal ada dua-duanya. Saya bilang udah gua ambil semuanya aja, dua-duanya. Itu apa namanya, ketemu dengan Steny Agustaf dan Panji yang sebagai puppetersnya, karena kan mereka penyiar radio ya basicnya, jadi untuk olah vokal dan asik ya. Dan akhirnya saya ikut beberapa acara mereka di ini ya, di Bandung, di Jakarta, di acara yayasan, sekarang namanya Yayasan Pita Kuning kalau nggak salah. Pita Kuning, ya, yang untuk anak-anak penderita kanker ya. Terus dari situ saya senangnya ya itu tadi, saya itu punya cita-cita itu masuk 3 media, Kang Taufik, Kang Rizal, Kang Taufik. Jadi yang pertama adalah majalah ya, majalahnya majalah Bobo. Yang kedua adalah medianya itu adalah Kompas di halaman belakang, karena itu dianggap orang-orang yang berprestasi dan merubah gitu ya, Pembaharuan. Berbeda gitu ya. Dan yang ketiga adalah Kick Andy. Nah, alhamdulillah tahun 2009 saya sudah melewati semua media itu. Bahkan di Kick Andy itu saya ngobrol dan bercerita pengalaman saya ketika saya diundang ke Sudan, Afrika. Karena saya pernah diundang ke Sudan itu tahun 96, 97 dan 98. Selain menghibur, ke Sudan itu selain menghibur tapi bentuk organisasi yoyo juga gitu di Sudan. Enggak, jadi kalau di Sudan itu ada sebuah perusahaan susu yang perlu demonstrator yoyo untuk promosi produk susunya. Jadi seperti brand ambassador lewat yoyo gitu, dan yang diambilnya saya gitu. Jadi saya keliling tuh ke up country-nya Sudan. Terus saya keliling-keliling di kota-kotanya. Nah, capaian karena 3 capaian itu sudah dilalui dalam kehidupan, mungkin ada capaian-capaian mimpi yang belum tercapai. Banyak lah ya. Banyak sekali. Iyalah ya, banyak sekali ya pengen. Banyak lah. Banyak. Tapi masih dikejar juga tuh, maksudnya. Ya, iyalah, semua masih dalam proses pengejaran lah ya. Banyak banget, tapi ya nggak bisa disebutkan satu persatu, cuma dalam kehidupan dalam genre yoyo mah kalau yoyo rasanya saya tinggal ya kalau ada yang mau main hayu gitu bareng gitu kan. Saya juga masih banyak pencapaian di yoyo yang belum ya, dan saya jalanin sekarang juga. Saya bikin channel YouTube juga, salah satunya seperti untuk itu ya, untuk mensiarkan untuk ya sebelum saya meninggal lah ya, mudah-mudahan ada ilmu. Amin. Atau orang tahu bahwa saya sempat senang yoyo gitu, dan kalau memang ada yang bisa diambil, ada yang bermanfaat, ya alhamdulillah gitu. Jadi terima kasih Kang Oke
Terima kasih Kang Rijal Taufik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada salam terakhirnya apa kalau Salam terakhirnya, Eduvlog ID? oh tidak ada. Tidak ada. Bahkan Oke. ini Oke, lebih kalau beradab. begitu, Biasanya lu tidak kalau beradab. begitu nanti saya akan simpan channel ini di YouTube saya juga. Oh, di RTV Rocks Gana TV. Nggak apa-apa? Nggak, sangat tidak apa-apa. Sangat aja apa-apa ya. Biar- Sponsornya soalnya kan ada lighting, kan, bayar, ruangan. Iya, karena listrik, punya orang. saya. Iya. Yang bayar Berarti- listrik, wifi juga. Wifi. Nasi goreng juga. Mie goreng juga. Nasi goreng. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode apa? Ini bukan podcast ya. Bukan podcast apa ya. ngobrol aja lah. Ya, Karena terserah. ikut-ikutan lah gitu Pokoknya ya. terima kasih untuk menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.